Baiklah adik-adik sekalian, ini kelas apa kota ini? Kelas 1A, mata kuliah Statika 1. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 September 2021 untuk mata kuliah Statika. Dan sebagaimana biasa sebelum kita mulai, kita akan dibuka dengan doa. Disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan mata kuliah kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya akan menuntun doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menuntun kami dari rumah maupun tempat kos kami sehingga kami bisa berada di tempat ini. Ya Bapa, saat ini kami hendak memulaikan mata kuliah Statika 1. Kiranya Engkau dapat menuntun pembelajaran ini agar bisa berlangsung sesuai dan seturut kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Sudah ya. Baiklah adik-adik sekalian, khususnya kelas 1A KBG. Hari ini kita membahas tentang pengaruh beban trapesium terhadap balok di atas dua peletakan yang merupakan bagian dari analisa struktur apa? Bagian dari analisa struktur apa ini? Statis tertentu. Nah, jadi kita masih pada ruang lingkup statis tertentu, hanya berbeda adalah variasi beban. Kalau yang pertama beban terpusat, yang kedua beban terbagi rata, dan ini yang ketiga beban trapesium. Nah, kenapa beban trapesium? Supaya dia ada beban segitiga dan beban terbagi rata. Nah, untuk pengaruh beban trapesium ini apabila kita menghitung apa kata ini untuk simbol beban trapesium ini? Pada mana? Ya, pada saat kita akan menghitung balok. Jadi balok itu bisa kita gunakan dengan cara portal ekivalen, ada dengan cara konvensional yang sudah terangkan di kuliah perdana, ya, kuliah ke-9 kalau nggak salah. Jadi ini kalau kita hitung beban menggunakan cara konvensional, maka dia ada nanti ditemui beban-beban berbentuk segitiga dan trapesium. Nah ini ya, beban segitiga dan trapesium. Nah, tujuannya adalah kita mau hitung gambar gaya-gaya dalam. Jadi tujuan analisa struktur mau hitung apa? Hitung gambar gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam itu ada gaya normal, gaya lintang, dan momen. Jadi sebelum kita menghitung gaya-gaya dalam, langkah pertama kita akan hitung reaksi perletakan. Nah, untuk menghitung reaksi perletakan kita bereskan dulu soal yang ada ini. Ya, kita bereskan dulu. Pertama, kita bereskan Q-nya. Q di sini 2 ton per meter panjang. Jadi kita salin dalam harga satuannya. Kemudian L yang di sini 4 meter. Jadi 4 meter kalau L per 2 berarti berapa meter? 2 meter. Kemudian kita akan hitung berapa besar R1, R2, R3 akibat beban segitiga dan beban terbagi rata. Nah, jadi ada R1, R2, R3. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk menghitung reaksi perletakan, langkah pertama adalah apa? Misalkan arah reaksi perletakan. Nah, kita misalkan yang warna merah ini arah ke atas, boleh ke bawah atau ke atas. Untuk membuktikan arah ini, apabila tanda kita positif, ya. Jadi kalau kita tanda positif, maka sesuai dengan yang dimisalkan. Kalau negatif berarti berlawanan dengan yang dimisalkan. Nah, untuk arah yang sebenarnya nanti kita akan gunakan tanda ini, arah ke atas atau arah ke bawah. Nah, dari hasil analisa ini kita lihat R1. Karena kita mau cari gaya, R1 ini gaya. Gaya apa ini R1 kenapa? Gaya resultan. Resultan artinya jumlah gaya-gaya yang sama. Nah, karena ini model segitiga,
gaya adalah luas beban. Jadi gaya adalah luas beban. Luas beban segitiga 1/2 alas kali tinggi. Maka kalau kita substitusi ini dia akan jadi 2 ton. Sedangkan untuk R2 adalah luas beban terbagi rata atau 4 persegi. Berarti panjang kali lebar. Nah ya 2 kali L. 2 kali 4 berarti 8 ton. 1 ton. Ke R3 dia 1/2 dari 2 dan tingginya adalah I. Maka dia dapat 2 ton. Nah kalau kita sudah bereskan gaya-gaya ini, kita akan hitung reaksi perletakan dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan itu ada sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal. Itu disesuaikan dengan keadaan. Nah, untuk menghitung VA sama dengan berapa, alat bantu yang kita gunakan di sini adalah momen. Sigma momen di B sama dengan 0. Kenapa kita tidak bikin sigma momen di C atau sigma momen di D? Ada yang bisa jawab? Kenapa mesti sigma momen di B sama dengan 0? Supaya apa? Ya, supaya gaya kali jarak di titik D terhadap VB jadi 0. Jadi kita bikin sigma momen di B supaya satu parameternya sudah 0. Berarti yang mau cari cuma VA. Kalau kita bikin sigma momen di C, berarti 2 parameter yang tidak diketahui akan muncul. Atau kita bikin sigma momen di D. Nah, oleh sebab itu kita menghitung reaksi perletakan di A. Kenapa mesti sigma momen di B? Supaya dapat 0. VA VB kali jaraknya jadi 0. Demikian pula kita mau hitung VA, kita mau hitung VB, sigma momen di A, supaya jarak, kan momen adalah Jarak. gaya Kali jarak. Jadi jarak kita jadikan 0, maka parameter itu 0. Nah, seperti ini. Jadi ini bukan cuma asal-asal VA berapa sigma momen B, supaya satu parameternya jadi 0. Kalau satu parameter jadi 0, ini bisa dicari. Nah, dari analisa biasa kita akan dapat VA sama dengan 144/24. Jadi statika 1 ini tidak perlu kalkulator, kita kali aja pakai pecahan, ya. Kalau kalkulator nanti desimalnya bisa tak sama. Jadi pakai pecahan saja. Jadi tidak perlu kalkulator. Demikian pula dengan VB. Nah, seperti tadi, mengapa mesti sigma momen di A? Supaya VB-nya 0. Mengapa sigma momen di B sama dengan 0? Supaya VA-nya 0. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau cari VB, kita bikin sigma momen di A supaya VA-nya 0. Kalau kita mau cari VA, sigma momen di B supaya VB-nya 0. Nah, dari hal yang sama, ini matematika biasa, ya. Kita kali, dia akan dapat 144/24. Jadi nanti adik-adik kalau kurang jelas boleh bertanya, kenapa ini dia 144/24 dari analisa ini, ya. Nah, sesudah kita dapat VA dan VB ini, kita harus buktikan bahwa prinsip keseimbangan itu harus terjadi. Nah, bagaimana supaya kita membuktikan? Yaitu kita kontrol. Kontrol ini di persamaan keseimbangan juga. Sigma V sama dengan 0. Nah, kita buktikan. VA sudah arah ke atas, VB juga arah ke atas. Jadi VA tambah VB kurang R1 kurang R2 kurang R3. Nah, untuk kontrol ini menggunakan perjanjian tanda, kan? Kalau ke atas positif, ke bawah negatif untuk vertikal. Sesudah kita substitusi VA 144/24, VB juga 144/24, R1 2, R2 8, R3 2, kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Kalau 0 ini berarti cocok
berarti analisa untuk menghitung reaksi perletakan sudah benar. Nah, kalau sudah benar, langkah selanjutnya adalah kita akan hitung gaya dalam. Jadi kita akan lanjutkan dengan perhitungan gaya-gaya dalam. Jadi sesudah tadi kita kontrol reaksi perletakan dapat 0, maka kita lanjut ke gaya-gaya dalam. Kalau perhitungan reaksi perletakan belum cocok, belum dikontrol ke salah satu persamaan keseimbangan yang bersesuaian, maka kita belum boleh lanjut. Nah, kita lihat ini diagram beban segitiga, jadi agak rumit ya, agak rumit. Untuk menghitung gaya-gaya dalam, kita ambil potongan kecil dari bagian AC. Jadi gaya-gaya dalam, syarat pertama kita arah tinjauan. Arah tinjauan itu boleh kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang penting perjanjian tandanya kalau gaya lintang kiri naik, kanan turun positif, kiri turun, kanan naik negatif. Ya, untuk gaya lintang. Nah, bagian AC menentukan variabel X-nya pada saat kita gambar. Jadi ulangi, menentukan variabel X-nya pada saat kita gambar. Jadi X yang warna biru itu berjalan dari A ke C. Kalau kita tinjau C ke A, X-nya kita berjalan dari B ke C, B ke A, lain dia punya variabel. Nah, jadi di sini 0 sampai 2. Nah, ini yang akan kita mau substitusi. Jadi sesudah kita buat dia punya segitiga yang kecil ini, A, C, itu ada R1. Tapi yang kita tinjau penampang X, jadi AX. Nah, penampang AX ini berarti ada QX yang warna merah dan ada gaya RX. Nah, jadi kita harus bereskan ini gaya yang model beban yang segitiga. Nah, kita harus cari lebih dulu berapa QX-nya atau Q pada penampang X dan berapa RX-nya. Sebelum kita mencari RX, kita harus cari dulu QX. Nah, untuk menghitung QX ini pakai cara apa? Pakai cara apa? Perbandingan segitiga. Jadi sekali lagi, untuk menghitung QX atau gaya Q pada penampang X, kita pakai perbandingan segitiga. Jadi Q banding 2 atau yang Q ini berbanding ini sama dengan QX berbanding X, ya. Boleh juga QX banding Q banding QX 2 banding X sama, ya. Boleh sama dengan Q banding 2 sama dengan QX banding X atau QX banding Q banding QX sama dengan 2 banding X sama. Jadi perbandingan segitiga itu boleh ini banding ini sama dengan ini banding ini, atau ini berbanding ini sama dengan ini berbanding ini sama, ya. Jadi kita tulis model perbandingannya, cara menghitung perbandingan segitiga, bagian dalam perkalian dalam sama dengan perkalian luar. Jadi perkalian luar ini Q kali X, perkalian dalam 2 kali QX. Nah, sesudah terjadi seperti ini, maka QX sama dengan Q kali X sama dengan per 2. Jadi beda tuh X di sini dan X di sini. Bedanya di mana? QX, X yang ini dan X yang ini. Bedanya di mana? Ya? Posisi karena Q yang itu ada di bawah. QX ini, X ini artinya jarak. Kalau X ini artinya titik. Jadi Q yang tulis X yang di bawah itu artinya titik tinjauan pada penampang X. Kali ini Q kali X. Jadi X-nya ya jarak, ya. Sehingga
kita lihat Rx ini Rx pangkat 2 per 2. Tapi satuannya tetap ton nanti sebentar. Ya. Satuannya tetap ton. Nah, sesudah Rx dan Qx ini kita selesaikan, maka dapat kita hitung gaya lintang pada penampang AC. Kita hitung apa? Gaya lintang pada penampang AC. Nah, gaya lintang itu kita pakai rumus Qx, Q pada penampang X. Ada berapa gaya yang mengakibatkan gaya lintang pada penampang X? Ada 2, yaitu VA dan RX. Nah, VA ini arah ke atas karena akibat VA balok akan terangkat ke atas bagian kiri, dan RX balok akan turun pada bagian kiri. Nah, dari rumus ini diperoleh 6 kurang X pangkat 2 per 2. Karena RX-nya adalah X pangkat 2 per 2. Ya, jadi. Nah, dari situ kita substitusi variabelnya dari 0 sampai 2. Jadi kita, karena persamaannya itu sifatnya pangkat 2, maka titik yang kita harus hitung harus lebih dari 3. Kalau linear cukup 2. Semakin banyak kita hitung titiknya, akan menggambarnya semakin sempurna. Itu gambar gaya dalam, gaya lintang. Ini kita hitung dulu. Yang awal 0, kita isi di sini, dia dapat 6 ton. X sama dengan 2, maka gaya lintangnya pada C, jadi CA. Kita isi ini, dia jadi 4 ton. Nah, baru kita isi di titik-titik interval itu. Jika X sama dengan 1, kita hitung dia akan dapat 5,5 ton. Jika X sama dengan setengah, kita isi, dia akan dapat 5,88 ton. X sama dengan 1/4 akan dapat 5,97, ya. X sama dengan 3/4 dapat 5,71. X sama dengan 3/2 4,88. X sama dengan 5/4 5,22. Jadi kalau kita gambarkan pada gaya dalamnya itu, kita gambarkan gaya dalamnya akan seperti ini. Jadi kita lihat ini bagian A, ini bagian C, ya. Bagian A, bagian C, ini jaraknya 2. Jadi kalau kita ambil di sini 1, kita ambil di sini setengah, ada 1/4 di sini, ada 3/4 sini, ya, ada 3/2, ada 5/4, ya, 5/4 sini. Jadi kalau kita lihat, kalau pada X sama dengan 0, besarnya adalah berapa itu? Nah, kita buat skala. Misalnya 1 ton sama dengan 1 meter, maka ini kita akan gambarkan jadi 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menurut skala. Sekarang kalau di sini C itu di 2 sama dengan 4, jadi kita gambar ke atas itu 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, dari sini kita buat dia punya garis kelas gaya dalamnya. Kira-kira begitu. Nanti kalau Anda hitung terus pakai skala yang benar, dia akan dapat. Nah, kalau di 1 itu ini dia. Jadi dia lebih rendah dari ini, lebih tinggi dari ini. Sekarang kalau ini besarnya berapa ini? 6, ya. Ini besarnya 4, ya. Ini besarnya ini 5,5. Nah, pada saat dia 1, berarti dia di sini. 1 itu 5,
bukan 1 ya, setengah 5,8, berarti lebih tinggi dari ini. 5,8. Nah, sekarang kalau dia 1/4 berarti ada di sini. Nah, 1/4 itu dia di sini. Ada 5,9. Sedangkan ini 3/4. 3/4 itu ada di 5,7. Iya kan? Nah, yang 3/2, 3 ini kan jadi ini di sini 3/2 ya. Nah, kalau ini 3/2 berarti dia ada 4,88. Jadi lebih tinggi dari 4, lebih rendah dari 5,5. Nah, sekarang ini ada di 5/4. Ini dia. 5/4 ini 5,5. Nah, nanti ini yang kita akan lukiskan ya, diagram gambar gaya dalam lintang. Jadi dia tidak linear, tapi dia pangkat 2. Nah, ini positif atau negatif? Positif, jadi kita akhirnya ke tegak lurus. Ini ya. Jadi ini bagian AC untuk gaya dalam lintang. Jadi kita akan lanjutkan pada perhitungan momen di bagian AC untuk penampang X. Ya. Jadi gaya yang timbul pada penampang X sama dengan gaya yang timbul pada gaya lintang. Jadi gaya lintang duluan itu baru momen. Gaya yang ada adalah VA dan LX. Nah, untuk menimbulkan momen pada penampang X, maka VA kali jarak X, ya, ini jarak X. Sedangkan LX, jarak terhadap penampang X adalah X/3. Ya, jadi di sini ini X/3. Nah, dia berada di garis berat kan? Sisi sebelah sini 1/3, ini 2/3. Sesudah kita isi VA 6 kali X, RX itu X pangkat 2/2 dan jaraknya X/3, sehingga kalau kita hitung MX sama dengan 6X kurang X pangkat 3/6. Ini modelnya persamaan pangkat 3. Nah, sama persamaan pangkat 2 atau pangkat 3, titik yang kita hitung harus lebih dari 3. Nah, ini tadi titik yang kita hitung di gaya lintang harus kita sama dengan titik yang kita hitung di momen supaya kita dapat hitung. Nah, kita substitusi X sama dengan 0, maka semua yang dikalikan 0 sama dengan 0. Demikian juga kalau X sama dengan 2, yang akan dapat 10,67. X sama dengan 1, 5,83. Satuan momen apa? Ton meter ya. Kalau satuan gaya lintang ton ya. Jadi jangan salah-salah. Nah, dari titik-titik ini kita buat gambar gaya dalamnya akan seperti ini. Jadi kita ini gambar gaya dalam secara parsial sendiri-sendiri. Nanti sebentar sesudah kita menghitung bagian CD dan bagian DA, DE, maka kita akan gambar sekali lagi di secara global gambar gaya dalam. Jadi ini kita secara parsial tadi. Habis itu gaya lintang kita gambar. Nah, gambar itu jangan lari-lari. Jadi kalau lari-lari berarti ada yang salah. Misalnya di sini seperti tadi, kita dia sudah pemain. Berarti ada yang salah. Ya, gambarnya itu tidak akan lari-lari dari titik-titik ini. Semakin banyak titik ini, semakin sempurna gaya kita. Kalau linear, titik ini dan ini kita tarik garis lurus. Karena ini bukan linear, maka kita harus cari titik sebanyak mungkin, di mana intervalnya dari 0 sampai 2. Itu aja ya. Intervalnya dari 0 sampai 2.
Jadi demikian kita sudah hitung gaya lintang dan momen pada penampang AC. Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada bagian CD. Nah, sekali lagi, untuk menghitung CD ini boleh DC, tapi karena kita tadi ambilnya AC, maka sekarang kita dari kiri ke kanan. Jadi bagian CD ini kalau kita ambil dia punya khusus bagian ACD saja, yang kita mau hitung bagian CD ini, maka untuk menghitung arah tinjauan X-nya, kita bisa ambil X dari A, boleh ambil X dari C. Jadi ulangi, untuk menghitung gaya dalam pada bagian CD, kita boleh ambil X dari A, boleh ambil X dari C. Bedanya pada interval. Kalau kita ambil X dari C, berarti intervalnya dari 0 sampai 4. Kalau kita ambil dari A, intervalnya dari 2 sampai 6. Jadi itu sudah mesti dipahami. Nah, tadi kita sudah hitung bagian AC, sekarang bagian CD untuk gaya lintang. Nah, kita akan bereskan mencari berapa gaya yang berpengaruh terhadap bagian CX ini. Nah, gaya-gaya itu ada 3. Yang pertama VA, yang kedua R1 karena bagian segitiga ini, dan yang kedua yaitu beban terbagi rata pada penampang X. Kalau kita ambil X dari sini memang repot, karena ada bagian trapesium juga yang akan muncul. Toh? Jadi kita menghindari bagian trapesium itu, kita cuma cari yang bagian segitiga dan persegi, ya, sehingga gampang kita hitung. Nah, jadi sekarang X ini dari 0 sampai 4 ada resultan X. Resultan X luas beban adalah I kali X. Nah, jadi Rx kita substitusi jadi 2X. Sedangkan R1 yang kita sudah hitung di awal sebesar 2 ton. Nah, sesudah kita bereskan gaya-gaya yang bekerja pada penampang CD dan penampang CX, maka kita buat persamaan gaya dalam. Persamaan gaya dalam yang pertama adalah gaya lintang, Q. Nah, kita lihat gaya yang ada VA, R1 dan RX. Ini perjanjian tanda apabila kiri naik kanan turun positif. Kalau sebaliknya negatif. Nah, akibat VA itu akan mengakibatkan gaya lintang positif. Lalu akibat VA gaya lintang positif karena balok sebelah kiri akan terangkat. R1 men karena akibat penampang itu dia akan terturun ke bawah. Begitu juga dengan RX, negatif karena kiri akan turun ke bawah. Kita isi 6 kurang 2 kurang 2X, maka persamaan gaya dalam lintang QX sama dengan 4 kurang 2X. Jadi orang cuma mau cari-cari bentuk umum persamaan. Sesudah ini kita tahu, oh ini kalau ada X pangkat 1 berarti dia linear. Linear artinya garis lurus. Kalau garis lurus berapa titik yang kita cari? 2. Jadi cukup 2. Nah, seperti ini. Titik X sama dengan 0, maka gaya lintangnya berada pada titik C. Karena dia start dari titik C. Kalau kita isi 0, maka gaya lintangnya akan jadi 4 ton. Ini akan sama dengan waktu kita berjalan dari A ke C. Kemudian X sama dengan 4, maka gaya lintangnya akan jadi men 4. Berarti pada penampang CD ini ada gaya lintang yang 0 karena ada plus ada men. Nah, gaya lintang 0 itu kita mau cari berapa jarak jarak yang mengibatkan gaya lintang 0. Karena jarak itu yang kita akan pasang pada
perhitungan momen. Nah, kita ambil persamaan Qx sama dengan 0, X sama dengan berapa? Jadi persamaan matematika biasa. 0 sama dengan 4 kurang 2X. Berarti kita ruas kiri kita di kanan, min 2X ini jadi positif pada ruas kiri. Maka X sama dengan 2 meter. Jadi kita sudah tahu pada X sama dengan 2 meter daya lintang akan 0. Nah sekarang kita gambar. Pada bagian CD ini berarti ini jaraknya 2 meter. Daya lintangnya 0. Ya, jadi ini gaya lintangnya adalah 0. Jadi kalau di sini 4 kita tarik garis linear, arsirannya ini positif, ini negatif. Jadi demikian untuk gambar gaya dalam lintang pada bagian CD. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi dengan menghitung gaya dalam momen. Jadi untuk menghitung gaya dalam momen, kita gunakan gaya lintang dulu supaya gaya yang ada di gaya lintang itu yang pasti terjadi di momen. Gaya yang ada di gaya lintang kita akan gunakan pada gaya dalam momen, hanya beda kalau di momen gaya kali jarak. Nah, kita lihat ada berapa gaya pada penampang CD? Ada 3, VA, R1 dan RX. Nah, kita membuat persamaan gaya dalam momen VA, R1 dan RX. VA kali jarak dari VA terhadap penampang X adalah AC2 tambah X. Jadi 2 tambah X. Jadi 2 tambah X ini adalah apa? Jarak dari A ke X. Jarak dari A ke X. R1, jarak R1 ke X berarti jarak ini tambah jarak ini. Jarak ini adalah sepertiga dari jarak AC. Jadi sepertiga dari arah AC berarti besarnya 2/3 tambah X. Jadi 2/3 tambah X ini adalah jarak dari R1 ke X. Kemudian RX itu karena penampang X maka ada resultan X. Karena ini bentuknya beban terbagi rata persegi, maka dia berada di tengah. Artinya X/2, X/2. Karena dia bentuknya persegi, maka jaraknya adalah RX kali X/2. Jadi X/2 ini adalah jarak RX ke X. Nah, sesudah itu kita substitusi, maka dia akan dapat 6 kali 2 tambah X kurang 2 kali 2/3 tambah X kurang X pangkat 2. Persamaan momennya sifatnya adalah pangkat 2. Berarti berapa titik yang harus kita cari? Lebih dari 3. Paling kurang 3. Nah, ini kita lihat. X sama dengan 0. Momen berada di titik C sebesar 10,67. Nilainya ini sama dengan bagian AC. Jadi tidak boleh ada terjadi penambahan atau pengurangan karena dia berjalan selaras. Kemudian X sama dengan 4, maka momen di titik D dia akan dapat sama 10,67 juga dari hasil perkalian substitusi rumus. Nah, tadi kita sudah hitung gaya lintang pada bagian CD, ada yang mengakibatkan gaya lintang itu 0. Gaya lintang 0 itu pada X sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa setiap gaya lintang 0 akan menimbulkan momen maksimum pada penampang itu. Oleh sebab itu, gaya lintang lebih dulu kita hitung, baru momen. Jadi bukan terbalik. Nah, sesudah kita hitung, maka momen maksimum pada penampang CD sebesar 14,67. Jadi kalau kita gambar gaya lintang secara parsial, secara bagian, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi ini persamaan
Ini persamaan pangkat. Jadi kita lanjut sekarang untuk menghitung gaya dalam pada bagian BB. Kalau tadi kita sudah hitung bagian AC, bagian CB. Nah, untuk bagian DB ini sekali lagi untuk menghitung gaya dalam kita bisa bebas tinjau kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau kita mau ambil dari kiri ke kanan, berarti X-nya dari D ke B. Nah, kalau dari D ke B, kita akan berhadapan dengan banyaknya persamaan, banyaknya gaya. Ada gaya VA, ada R1, ada R2, ada RX di sini. Nah, oleh sebab itu kita ambil di mana gaya yang sedikit. Yang penting gaya dalam itu yang menentukan dia positif atau negatif. Nah, kalau momen positif bagaimana? Apabila melentur ke bawah. Kalau gaya lintang, kalau penampang kiri naik kanan turun akibat gaya, maka dia positif. Kalau sebaliknya negatif. Jadi itu aja. Yang penting mau kiri kanan kanan kiri sama. Untuk itu kita cari yang sederhana, jangan cari yang sulit. Jadi kita ambil bagian BD. Jelas ya? Nah, bagian BD ini kita tulis bagian BB. Berarti dari B ke D. Nah, dari B ke D ini kita ambil gambarnya. Kita harus buat dia punya arah tinjauan. Arah tinjauan ini ditandai dengan X. X artinya bilangan yang tidak diketahui dan dia itu bervariasi. Nah, variasi ini kita lihat daerahnya dari 0 sampai 2. Cara tulis matematikanya X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Jadi ini semua rangkaian. Jangan sampai tidak tulis ini bagian atau tulis bagian ini 0 sampai ini, tapi dia punya X-nya kita tidak tulis. Jadi agak sulit nanti. Nah, sehingga pada bagian BD ini yang ada tinggal berapa gaya? Bagian BD ada 2, yaitu VB dan RX. Nah, karena ini modelnya segitiga, jadi kita harus kerjakan dulu Q pada penampang X. Karena ada Q pada penampang X dan berapa resultan pada penampang X. Nah, kita lihat sini. Untuk menghitung QX, kita menggunakan perbandingan segitiga. Nah, perbandingan segitiga itu jadi Q berbanding 2 sama dengan QX berbanding X. Jadi kaidah matematika untuk menghitung perbandingan segitiga, sisi luar dan sisi dalam. Jadi Q kali X sama dengan 2 kali QX. Jadi kita cari QX ini berarti Q kali X per 2. X di sini beda dengan X di sini. Kalau X di sini berarti arah tinjauan, titik tinjauan. Nah, jadi QX kita isi 2 kali X per 2 sama dengan X. Karena kita substitusi. Sehingga RX-nya resultan X. Bagaimana mencari gaya resultan? Gaya adalah 2 beban. Jadi kami baik. Gaya adalah 2 beban. Kalau beban terbagi rata, banyak kali lebar. Kalau segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2. Jadi RX, alasnya X, tingginya QX. Kali setengah. Nah, kalau kita isi setengah kali X kali X, jadi RX sama dengan X pangkat 2 per 2. Nah, ini QX, ini RX. Kalau ini sudah apa? Orang akan hitung gaya dalam. Gaya dalam yang pertama adalah gaya lintang. Gaya lintang, perjanjian tandanya kalau kiri naik kanan turun, berarti positif. Kalau kiri turun kanan naik, berarti negatif. Nah, kita lihat gaya yang terjadi pertama adalah VB. Akibat penampang X ini, akibat VB pada penampang X ini, balok sebelah kanan mau naik atau turun?
Kalau kanan naik berarti Negatif. negatif. Jadi dia min VB. Kemudian RX. Akibat RX, kanan mau naik atau turun? Kanan mau naik atau turun akibat RX? Cuma dapat lihat sih kalian ke bawah berarti kanan turun, ini kan ada potong. Kalau kanan turun kiri naik berarti Positif. positif. Nah ini rumusnya. Jadi min 6 tambah X kuadrat per 2. Nah dari rumus ini sifat persamaan garisnya adalah Pangkat 2. pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti kita harus mencari berapa titik? Lebih dari 3. Lebih dari 3. Kalau linear berapa titik? 2 saja cukup. Kalau konstan berapa titik? 1. 1. Jadi kita lihat. Berarti kita harus cari minimal 3. Nah, kita lihat pertama kita masuk ke substitusi. Artinya ganti X-nya dengan variabel tadi. Variabel dari 0 sampai 2. Nah, kita mulai dari X sama dengan 0. Kita isi. IBD min 6,0 min 6. X sama dengan 2 isi. Dapat min 4. X sama dengan setengah sampai di X sama dengan 5/4. Ini kita substitusi perkalian biasa, maka dapat hasil seperti itu. Nah kita gambar gaya dalam khusus pada bagian ini, sehingga akan terjadi diagram gaya dalamnya seperti ini. Ini persamaannya ini adalah pangkat 2. Jadi bukan linear ya. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk pada perhitungan gaya dalam momen pada bagian BD. Kalau tadi sudah gaya lintang, ini bagian BD. Jadi gaya lintang itu kita cari duluan supaya gaya-gaya itu yang kita akan pasang pada bagian perhitungan momen. Jadi ada berapa gaya pada bagian BD? Ada 2, yaitu VB dan RX. Nah, sebelum kita mencari RX, kita lihat ada bagian X tadi yang sudah kita cari pada perhitungan gaya lintang. Nah, ini kita tinggal gunakan saja. Jadi VB kali X. Jadi VB kali X menimbulkan momen karena balok melentur ke bawah, berarti dia positif. Jadi mau tinjau kiri kanan atau kanan kiri tidak ada masalah. Jadi untuk itu gaya dalam tidak ada kaitan untuk berlawanan jarum dan searah jenjang. Tapi balok melentur ke bawah positif, melentur ke atas negatif. Jadi ini berarti VB kali X menimbulkan gaya gaya dalam momen positif. Kemudian RX ini terhadap penampak X berarti gaya kali jarak. Jarak terhadap penampak X adalah sepertiga bagian dari X, karena dia bekerja di pusat massa untuk beban segitiga, kan? Jadi RX kali X per 3. Dia negatif karena ini negatif karena akibat gaya ini balok akan melentur ke atas. Jadi akibat RX, kalau kita ambil RX berarti dia akan melentur ke atas. Kalau dia melentur ke atas berarti negatif. Nah, kita isi berarti VB 6 kali X kurang X, karena RX itu besarnya X pangkat 2/2 kali X pangkat 3, maka hasilnya adalah RX adalah 6X kurang X pangkat 3/6. Dari rumus ini sifat persamaannya adalah Pangkat 3. Berarti kita harus mencari titik-titik paling kurang 3. Jadi paling kurang 3. Nah, kita isi X sama dengan 0. Substitusi ini jadi 0, maka nilainya jadi 0. Ini membuktikan bahwa perletakan roll tidak menerima momen. Jadi kalau kita hitung keluar momen berarti salah. Kemudian X sama dengan 2 kita isi, ya akan jadi 10,67. Begitu seterusnya, dan kita gambar secara parsial, artinya bagian BD, maka gambar gaya dalam momennya akan seperti ini. Ya.
Jelas ya? Jadi sekarang kita akan masuk di gambar gaya dalam secara struktur. Kalau tadi gambar gaya dalam secara parsial pada saat kita menghitung. Nah ini kita lihat, jadi struktur utama kita adalah balok di atas dua perletakan yang dibebani oleh beban trapesium. Jadi beban trapesium ini pada mana kita dapatkan ini? Yaitu pada menghitung apa kalau dapat beban trapesium ini? Gaya dalam. Menghitung balok Oh. dengan cara konvensional. Jadi kalau ini nanti belajar beton, ada balok akibat beban trapesium kalau pengaruh plat, jadi ini pengaruh plat terhadap balok. Kalau cara konvensional berarti ada dia berbentuk trapesium. Nah, ini gaya dalamnya. Jadi model gaya lintang ini persamaan pangkat 2, sedangkan ini linier, ya. Ini ada pangkat 2. Jadi kalau akibat cobaan segitiga, dia terjadi pangkat 2. Kalau momen pangkat 3, ya, dan pangkat 2 ini gambarnya seperti ini. Nanti kalian buat di rumah lebih baik, ya. Jadi tugas kalian itu mengganti beban ini. Jadi beban ini diganti. Jadi tugas Anda sama dengan ini Mar buat sendiri, ya. Tugas kita cuma ganti dari Ki sama dengan 2,xx. Oke? Jadi selanjutnya Anda buat yang benar. Jadi yang tidak benar berarti tidak lulus. Oke? Karena saya sudah buatkan bentuk video, silakan Anda nonton berulang-ulang. Jika belum mengerti, silakan bertanya kepada saya selama ada di kelas. Ya. Kalau sudah di luar kelas, karena banyak kelas lain juga yang mau bertanya. Oke, tapi sepanjang dari hari Senin sampai Jumat, walaupun ada kelas lain, kalau mau konsultasi dengan tugas-tugas Anda, silakan. Dan saat ini sudah selesai contoh soal, jadi sudah ada beban terpusat, terbagi rata, dan trapesium, yaitu ada segitiga dan terbagi rata. Jadi kalau sudah ini, silakan Anda tinggal mempelajarinya, dan semoga semua bisa mengerti. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan tutup kuliah kita pada pertemuan ke-13 ya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 September 2021. Dan sebagai informasi, kuliah ke-15 dan ke-16 itu dalam bentuk ujian lisan. Jadi UAS itu cuma tanda-tanda tangan absen. Lisan tunggu nida bikin-bikin ini, untuk video makalah, kita mau tes. Jadi Mbak Uni ulang tuh video-video itu supaya tahu. Oh ini DP arti apa? Tahu? Begitu ya. Dan sekarang kita akan berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kuliah ini, mari kita satu dalam doa, namun jadikan saya berdoa dalam agama saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin mata kuliah kami dari awal hingga akhir ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan proses kuliah kami yang selanjutnya. Kiranya Tuhan dapat memberkati semua dalam materi tersebut. Bapak, kita doa kami, ya Tuhan, nama Tuhan Yesus, Tuhan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu di kuliah yang ke-14 ya.